Menelusuri fenomena konflik sosial keagamaan pada kasus Poso, Indonesia merupakan negara yang plural dan kaya akan keberagaman, baik bahasa, budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sehingga tak heran jika perbedaan sangat mudah dijumpai di negara ini. Bahkan semboyan bangsa Indonesia tak lepas dari interpretasi akan perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna, berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menyikapi sebuah perbedaan perlu adanya rasa persatuan agar tidak terpecah belah, seperti sikap menghargai dan tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Konflik merupakan fenomena yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia di bumi ini, begitu pula di Indonesia. Menurut Zuli Qodir, ada seorang penulis menyebut konflik Poso dengan sebutan drama kemanusiaan, dikarenakan adanya kecemburuan dan ketakutan dengan kekuatan baru yang hadir dari kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari segi ekonomi, politik, dan kebudayaan. Konflik di Poso merupakan salah satu konflik yang bersifat kedaerahan, yang menarik perhatian dunia karena masalahnya yang kompleks. Selain itu, konflik ini terjadi dilatar belakangi oleh syarat suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, dan mengarah pada disintegrasi bangsa di saat Indonesia memasuki era reformasi. Latar belakang terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik Poso salah satunya ialah permasalahan yang berkaitan dengan penduduk asli Poso yang merasa terpinggirkan dengan keberadaan penduduk yang datang dari luar Poso. Hadirnya pendatang ini mengubah transformasi sosial ekonomi di Poso yang ditandai dengan peralihan lahan dari penduduk asli kepada pendatang. Selain merasa terpinggirkan pada aspek sosial ekonomi, terjadi pula pada aspek politik yang semakin memperkeruh keadaan, yakni pada awalnya pemerintahan kabupaten di Poso lebih dominan dikuasai oleh para elit Kristen, kemudian kondisi tersebut berbalik setelah Islam mendapatkan penganut yang lebih banyak sehingga membuat kursi kekuasaan pemerintahan diisi lebih banyak oleh elit Islam. Lalu ditambah lagi dengan keberadaan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang melakukan pengembangan elemen ikatan berbasis patron dan klien yang berdasarkan identitas agama Islam membuat elit kelompok Kristen semakin terpinggirkan dan tersingkirkan dalam kekuasaan politik pada pemerintahan Kabupaten Poso. Adapun faktor yang paling mendasar ialah kondisi demografis keberagaman yang menjadi potensi konflik sosial terjadi, karena provokasi antara satu sama lain akan sangat mudah muncul untuk terlibat dalam konflik komunal, yang mana seringkali hal tersebut menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para elit untuk dikendarai ketika bersaing dalam politik dengan mengatur massa menggunakan isu sensitif seperti isu agama dan etnis yang akan memancing konflik berkelanjutan. Kemudian pada bulan Mei tahun 2000, terjadi lagi konflik ketiga yaitu warga muslim yang dibunuh di Taripa, yang disusul dengan isu adanya penyerangan dari Tentena oleh pasukan Merah Kristen, sebagai bentuk balasan konflik pada bulan April. Isu tersebut memang benar terjadi, dimulai dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Fabianus Tibo, pasukan kelelawar ninja berpakaian serba hitam. Lalu terjadi pembantaian di pondok pesantren Wali Sanga yang menewaskan sebanyak 70 orang, sehingga suasana pada saat itu sangat mencekam dikarenakan masyarakat kekurangan bahan pangan dan bahan bakar. Setelah itu terjadi pula gelombang penyerangan kedua yang dipimpin oleh Ir. Lateka, namun usaha tersebut digagalkan oleh kelompok putih Islam di bawah pimpinan Habib Saleh Al-Idrus dengan ditandai tewasnya Ir. Lateka. Pada bulan Juli tahun 2001, konflik masih terus berlanjut dengan ditandai pergerakan dari umat Kristen dari Tentena menuju ke Poso untuk menuntut pengembalian tanah mereka. Lalu terjadi penyerangan di Buyung Kaledo dan menyebabkan 14 muslim tewas. Hal tersebut memicu pembalasan dari umat Islam di kota Poso dan tibalah Laskar Jihad di Poso. Pada bulan Desember tahun 2001, terjadi serangan yang dijalankan oleh kelompok muslim di beberapa kampung, yaitu dari Batalembah ke Saninora. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat mengirim 2.000 petugas, sehingga pada saat itu total keseluruhan petugas keamanan sekitar 3.500. Kemudian di saat yang bersamaan, pemerintah mengusulkan pembicaraan politik yang semakin memuncak menjadi Deklarasi Damai Malino, Malino I, dan ditandatangani oleh para pemimpin Kristen dan Muslim pada tanggal 21 Desember tahun 2001. Upaya penyelesaian konflik. Akibat kerusuhan yang terjadi di Poso menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan.
Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malinois pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Ato Bondo. Beliau menghubungi Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan pada saat itu, Jusuf Kalla atau Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Jusuf Kalla sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya peran pemerintahan pusat sebagai fasilitator dan mediator dalam usaha perdamaian di Poso. Akibat kerusuhan yang terjadi di Poso menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan dari masing-masing kelompok. Hal tersebut mendorong dari kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian guna mengakhiri perpecahan yang berkelanjutan. Salah satu usaha perdamaian yang efektif ialah Deklarasi Damai Malinois pada bulan Desember tahun 2001 yang merupakan inisiatif dari Pendeta Ato Bondo. Beliau menghubungi Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan pada saat itu, Jusuf Kalla atau Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat, dan Menteri Pertahanan yaitu Abdul Jalil. Inisiatif tersebut diterima baik dan segera ditindaklanjuti dengan ditunjuknya Jusuf Kalla sebagai pemimpin mediator di Poso. Dalam proses penanganannya peran pemerintahan pusat sebagai fasilitator dan mediator dalam usaha perdamaian di Poso. Kemudian diadakanlah pertemuan pada tanggal 18 Desember hingga tanggal 20 Desember tahun 2001. Pertemuan ini sekaligus melaksanakan mediasi antara dua pihak yang bertikai. Pertemuan ini diadakan di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan diikuti oleh peserta dari kelompok Muslim dan Kristen masing-masing 25 peserta serta 25 peserta sebagai mediator. Hasil dari pertemuan ini membuahkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan bekerja sama dalam menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Melalui rentetan peristiwa yang terjadi di Poso, kita dapat menyadari bahwa persoalan mengenai etnisitas dan agama di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius. Perbedaan yang seharusnya menjadi pemersatu malah berujung pada perpecahan dan konflik. Jika kita tidak bisa menghargai perbedaan yang ada maka konflik akan terus terjadi. Namun yang menentukan apakah konflik tersebut dapat diatasi atau malah semakin membesar ialah masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai negara ini terpecah belah hanya karena perbedaan dan tragedi yang kelam ini jangan sampai terulang kembali. Sangat penting bagi generasi muda untuk mengetahui penyebab terjadinya sebuah konflik dan bagaimana mengelolanya, karena kalau bukan mereka siapa lagi?